Hai semua, kembali lagi dengan Vivi Healing ya. Seperti biasa aku akan menarik energi dia seseorang yang kalian pikirkan. Kita akan mencari tahu ya perasaan dan keadaan dia, tapi ini adalah energi general, jadi mungkin gak semuanya bisa resonate ya. Ambil aja bacaan yang baik sebagai harapan, dan yang kurang baik jadikan antisipasi aja. Oke? Perasaan dan keadaan dia seseorang yang kalian pikirkan. Perasaan dan keadaan dia seseorang yang kalian pikirkan. Ada Two of Pentacles. Oke, ada The Empress. Ada Nine of Cups. Ada The Strength. Ada Ace of Pentacles. Ada Five of Pentacles. Oke. Ada The Hierophant in the reverse, ada Eight of Pentacles in the reverse, ada The High Priestess, dan ada The Sun. Oke, perasaan dan keadaan seseorang yang kalian pikirkan ya di sini. Oke, dia baru saja mendapatkan sebuah komunikasi tentang sesuatu hal ya yang berhubungan dengan perasaan dia. Dimana dia kayak bertanya-tanya, sebenarnya apa sih yang aku rasakan sebenarnya, kayak gitu. Jadi dia kayak mempertanyakan pada dirinya sendiri, apakah aku cinta, ataukah ini hanya sekedar kepuasan atau seneng-seneng aja gitu. Dimana dia saat ini menjalani sesuatu hal ya, entah ada kehidupan selain kamu, maksudnya bukan kehidupan lain ya, kayak apa, ada seseorang lagi ya selain kamu, atau sesuatu lah yang dia jalani saat ini tuh banyak hal-hal ketidakpuasan. Sempat terfikirkan oleh dia di sini untuk pergi meninggalkan kamu ya. Tapi di sini dia kayak nggak bisa pergi ninggalin kamu. Egonya sangat tinggi. Dimana pada saat itu tuh keinginan dia akan memulai sesuatu yang baru, kemudian dia akan happy, dia akan senang. Ya, yang dimana pada saat itu dia kayak nyempelin kamu, datang dan pergi sesuka hatinya ya dengan kamu, komunikasinya on off, dimana di sini kamu juga kayak bingung gitu loh, dibilang cinta dia nggak jelas, dibilang nggak cinta kadang dia perhatian ya, tapi akhirnya apa, karena ketidakjelasan dan kamu mungkin beberapa menuntut kejelasan, kepastian dari dia, kalian konflik gitu. Yang kalian harapkan dia itu berusaha ya, berusaha untuk memperjuangkan hubungan ini, tapi yang dia pilih itu malah diem. Nanti tiba-tiba datang, kemudian dia diem lagi gitu. Yang benar-benar membuat kamu nggak happy banget pada saat itu ya. Di sini untuk keuangan dia, kalau membacakan tentang keuangannya, dia dalam keadaan keuangan yang kurang baik ya. Ada ketidaksuburan yang saat ini sedang terjadi dalam hidupnya, yang dimana dia berusaha untuk menstabilkan kembali tentang keuangan dia yang tidak stabil ini ya. Dia ingin sih mendapatkan kalau dia punya uang yang stabil, dia itu kayak bisa senang-senang, happy-happy, berpuas diri ya. Tapi nyatanya apa ya, ini tadi ada sesuatu yang tidak sesuai ekspektasinya ya. Tapi dia mencoba untuk tetap kuat sih menjalani ketidakstabilan ini, tetap berusaha untuk memperjuangkan dan melakukan keseimbangan lagi gitu. Awalnya ini orang punya kestabilan ekonomi, kestabilan materi ya. Awalnya ya banyak keberuntungan, banyak rezekinya gitu. Tapi itu tadi ya, kayak ada titik dia kayak selalu berpuas diri, dia selalu melakukan sesuatu sesuka hatinya, dia foya-foya dan sebagainya, dan dimana entah kenapa kayak ada perubahan siklus ya, dimana keuangan dia saat ini benar-benar kurang stabil, tidak seperti sebelumnya. Dia kayak gitu, kalau ada uang buat seneng-seneng, kalau nggak ada kayak terpuruk, kayak sedih, kayak bingung sendiri, kayak gitu ya. Di sini dia lagi overthinking banget ya, entah lagi marah, entah lagi overthinking di sini. Yang mana dia kayak nggak mau berusaha gitu.
Misalkan bisa jadi sempat ada omongan apa gitu ya dari bosnya yang marah-marah atau pimpinannya, atau dia yang marah-marah sama anak buahnya gitu. Yang mana dia tuh kayak orangnya itu udah tahu lagi nggak stabil gitu ya. Dia berusaha, tapi berusahanya itu kayak ya cuma berusaha gitu doang gitu loh, bukan berusaha yang gimana-gimana gitu. Ya kayak orangnya itu sedikit males gitu. Yang mana nggak bisa ya dia kayak gini. Dia di sini bakal mendapatkan pencerahan sih, bakal ada kejelasan dari berita keuangan yang membuat dia akhirnya tahu pergerakan apa yang harus dia lakukan untuk kedepannya. Kayak gitu. Dan di sini untuk soal perasaan, mungkin ada pilihan lain ya selain kamu. Karena aku melihat dia juggling di dua situasi. Yang dimana dia menginginkan kamu tapi dia memiliki pasangan atau kayak orang tua gitu ya sebagai hambatan. Di sini dia ingin bersenang-senang dengan kamu, tapi ada keadaan dimana dia harus tetap menjalani sesuatu yang saat ini menjadi kehidupan dia gitu. Ya, dia ingin memulai sesuatu sama kamu, tapi ada sesuatu yang terjadi tiba-tiba yang gak sesuai dengan bayangan dia gitu. Dimana ada rasa kehilangan sih di sini. Dia overthinking banget ketika nggak komunikasi sama kamu. Dia kepikiran banget apa yang harus dia lakukan, gimana kamunya. Tapi meskipun dia ingin ke kamu, meskipun dia overthinking, ini orang itu kayak nggak ada usahanya gitu loh. Dia ingin kamu tapi hanya bisa diem itu ya nggak bisa ya. Yang mana di sini dia itu harus melakukan pergerakan. Ya, jadi dia perlu ada pergerakan. Kalau dia mau sesuatu itu harus usaha sih. Ya mungkin kamu juga ada keinginan seperti itu. Maunya kalian itu kalau kalian ngambek atau kalian marah minta penjelasan, kalian diam itu maunya dia ngejar ngasih penjelasan, berusaha. Kalau dia memang cinta kamu, maunya kamu, dia memperjuangkan, bukan hanya diem seperti ini tanpa ada usaha atau pergerakan gitu. Maunya kalian seperti itu. Ya. Di sini ya dia bakal datang sih, meskipun begitu nantinya bakal ada kejelasan yang akan dia katakan ke kamu. Dia akan menjelaskan sesuatu, tapi itu tadi ya ada hambatan di sini ya, entah istrinya entah ibunya kayak gitu ya. Dia merasa kehilangan kamu sih di sini, tapi itu tadi ya merasa kehilangan tapi nggak ada usahanya ya, percuma ya. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan untuk hari ini ya. Bye bye.